keluar munculnya yang tadi kali. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Aditya Pratama dengan NIM J120043. Perkenalkan, nama saya Lalu Femi Ihsan Sofian dengan NIM J1B020049. Di sini kami akan menjelaskan pohon industri buah anggur. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama definisi dan sejarah wine, yang kedua jenis-jenis, yang ketiga proses pembuatan, dan yang keempat pengendalian kualitas. Yang pertama, definisi dan sejarah. Wine adalah minuman alkohol yang dihasilkan melalui fermentasi jus anggur. Ini adalah minuman yang sangat populer dan telah dikonsumsi selama ribuan tahun di berbagai budaya di seluruh dunia. Jejak pembuatan wine ditemukan dalam budaya-budaya kuno di Mesopotamia, wilayah yang sekarang menjadi Irak dan Suriah. Teks tertua yang terkait dengan wine, termasuk instruksi pembuatan wine, ditemukan di teks Sumeria yang berusia lebih dari 5.000 tahun. Selama abad pertengahan, produksi wine terus berkembang di Eropa dengan peranan penting dari biara-biara dan agama Katolik. Biara-biara menjadi pusat pembuatan wine dan melibatkan praktik pemuliaan anggur serta pengembangan teknik pemrosesan yang lebih baik. Abad ke-19 dan ke-20, revolusi industri dan kemajuan teknologi mengubah produksi wine secara signifikan. Teknik pemuliaan anggur, peralatan pengolahan, dan pembotolan semakin diperbaiki. Pada saat ini, negara-negara seperti Prancis, Italia, dan Spanyol menjadi produsen wine terkemuka. Jenis-jenis wine. Adapun jenis-jenis wine, yang pertama adalah wine merah, yaitu wine yang terbuat dari anggur berkulit hitam atau biru dan memiliki rasa yang kaya tanin yang kuat dan aroma buah-buahan yang kompleks. Kemudian yang kedua, wine putih adalah wine yang terbuat dari anggur dengan daging buah berwarna terang atau hijau dan memiliki karakteristik rasa yang lebih segar, lebih ringan, dan kadang-kadang lebih asam. Yang ketiga, wine mawar atau rose adalah wine dengan warna merah muda atau orange yang dihasilkan dari proses kontak singkat antara kulit anggur merah dan jus anggur rose. Memiliki rasa yang lebih ringan dan segar dibandingkan dengan wine merah, tetapi lebih berani dibandingkan dengan wine putih. Kemudian yang keempat, sparkling wine, yaitu wine yang memiliki gelembung karbon dioksida yang dihasilkan secara alami atau ditambahkan secara buatan. Dan yang kelima, dessert wine adalah wine manis yang biasanya diminum bersama makanan penutup. Dessert wine memiliki kadar gula yang lebih tinggi dan rasa yang kaya. Selanjutnya, proses pembuatan wine. Yang pertama adalah destemming atau pemisahan, kemudian crushing atau penghancuran, dan fermentation atau fermentasi, dan yang terakhir penuaan. Untuk proses pembuatan wine ini sendiri, yang pertama yaitu destemming atau pemisahan tangkai adalah salah satu tahap dalam pembuatan anggur di mana tangkai anggur dihapus sebelum anggur diolah lebih lanjut. Proses ini dilakukan untuk menghindari rasa pahit yang mungkin ditransfer dari tangkai ke jus anggur dan untuk memastikan kualitas dan karakteristik yang diinginkan dalam wine yang dihasilkan. Mesin destemming memiliki drum berputar dengan pegangan atau pisau khusus yang digunakan untuk memisahkan tangkai dari anggur. Ketika anggur dimasukkan ke dalam drum, pegangan atau pisau secara lembut menghapus tangkai dari buah anggur. Proses ini dapat disesuaikan untuk mengatur sejauh mana tangkai dihapus.
Beberapa produsen wine mungkin memilih untuk mempertahankan sebagian tangkai untuk memberikan beberapa karakteristik tambahan pada wine. Kemudian proses yang kedua yaitu penghancuran atau crushing adalah tahap penting dalam pembuatan anggur di mana buah anggur dihancurkan untuk memisahkan jus dari kulit dan bijinya. Tahap ini memungkinkan ekstraksi zat-zat penting dalam buah anggur dan memberikan dasar untuk fermentasi lebih lanjut. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghancurkan buah anggur, tergantung pada skala produksi dan preferensi produsen. Metode yang umum digunakan meliputi crushing by hand atau penghancuran dengan tangan. Biasanya digunakan pada skala kecil. Buah anggur dapat dihancurkan dengan tangan menggunakan tangan atau kaki untuk menghancurkan dalam wadah yang dangkal. Selanjutnya, crusher destimer machine. Mesin penghancur destimer digunakan untuk menghancurkan buah anggur dan secara bersamaan memisahkan tangkai dari buah. Mesin ini memiliki silinder berputar dengan pemecah atau gigi yang menghancurkan buah anggur saat mereka melewati drum. Proses ini memisahkan jus dan pulp dari tangkai. Pneumatic press atau press udara. Pada skala yang lebih besar, buah anggur dapat dihancurkan menggunakan pneumatic press. Buah anggur dimasukkan ke dalam tabung press dan tekanan udara yang dikontrol diterapkan untuk menghancurkan buah dan memisahkan jus dari sisa-sisa buah. Kemudian proses yang ketiga yaitu fermentasi, merupakan tahap kunci dalam pembuatan wine, yang dimana gula dalam jus anggur diubah oleh ragi menjadi alkohol, karbon dioksida, dan berbagai senyawa lainnya. Fermentasi memberikan karakteristik rasa dan aroma yang khas pada anggur. Kemudian proses yang keempat yaitu penuaan wine, adalah proses di mana wine dibiarkan untuk matang dan berkembang selama jangka waktu tertentu. Setelah proses fermentasi selesai, selama periode penuaan, wine dapat mengalami perubahan dalam karakteristik aromatik, rasa, dan struktur yang membuatnya semakin kompleks dan lebih halus. Pengendalian mutu. Pengendalian mutu adalah serangkaian langkah dan prosedur yang dilakukan selama seluruh proses produksi wine untuk memastikan bahwa wine yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Tujuan dari pengendalian mutu adalah untuk menjaga konsistensi, keaslian, dan integritas wine, serta memastikan kepuasan konsumen. Pengendalian mutu wine melibatkan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan bahwa wine memenuhi parameter kualitas yang ditentukan. Pemeriksaan laboratorium meliputi pengukuran kandungan alkohol, keasaman, pH, kandungan gula residual, dan adanya kontaminan atau mikroorganisme yang tidak diinginkan. Pengendalian mutu juga mencakup penanganan dan penyimpanan yang tepat terhadap wine setelah diproduksi. Wine harus disimpan pada suhu, kelembaban, dan cahaya yang sesuai agar kualitasnya terjaga. Pengendalian mutu juga mencakup pengendalian persediaan, pelacak produk, dan manajemen risiko untuk mencegah kontaminasi atau kerusakan wine. Kemudian saran, penulisan PPT ini hanya untuk memenuhi tugas mesin industri pertanian. Mengkonsumsi wine merupakan budaya orang barat yang sebaiknya tidak kita tiru, karena dalam agama kita, yaitu agama Islam yang mayoritas di Indonesia, merupakan wine ini kita dilarang untuk mengkonsumsi barang-barang yang mengandung alkohol gitu. Minuman yang mengandung alkohol juga tidak baik bagi kesehatan, karena minuman bersoda dan mengandung alkohol dapat merusak kesehatan ginjal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.